Hai, kembali lagi di channel Andre Tuan. Hari ini kita akan bahas tentang menabung. Jadi, kemarin itu gue habis nonton videonya Detektif Aldo tentang rumah orang miskin di Seoul, ibu kota Korea Selatan. Disampaikan bahwa masyarakat kelas menengah ke bawah yang tinggal di Seoul itu ada yang tinggal di apartemen, tapi lokasinya setengah di bawah permukaan tanah. Nama apartemennya adalah Bajinha. Jadi, apartemen itu bakalan panas banget ketika musim panas karena ada di bawah aspal, dan ketika musim hujan bakal kebanjiran karena ada di bawah saluran air. Dan tempat tinggal kayak gini aja itu masih dibilang layak karena masih berbentuk apartemen. Ya, masih ada tempat tidurnya, masih ada toiletnya, masih ada dapurnya, masih ada ruang makannya. Ya, nggak sulit-sulit amat lah, karena setidaknya nggak tinggal di kolong jembatan. Dan untuk bisa tinggal di apartemen Bajinha ini, warga Seoul harus mengalokasikan 50% dari penghasilan mereka untuk biaya sewa apartemen tersebut. Sewa loh, bukan beli. Makanya nggak heran kebanyakan dari mereka bersedia untuk tinggal di Bajinha, bukan tinggal di apartemen yang layak kayak gini lah. Karena apartemen yang Bajinha aja udah 50% dari penghasilan. Bagaimana mereka bisa tinggal di apartemen yang layak? Mungkin 100% dari penghasilan mereka harus dialokasikan untuk sewa tempat tinggal. Which is nggak mungkin kan, karena kita juga masih banyak kebutuhan lainnya seperti menabung, makan, transportasi, entertainment, dan masih banyak lagi. Makanya nggak heran nih kalau mereka bersedia untuk tinggal di apartemen yang setengah lantainya ada di bawah tanah. Nah, hal ini menjadi menarik karena saya melihat tren yang sama bakalan terjadi di kota Jakarta dan juga kota-kota besar yang ada di Indonesia. Penyebabnya tentu saja karena kenaikan harga rumah setiap tahunnya itu melebihi kenaikan pendapatan kita. Makanya pada kesempatan ini kita akan bahas tentang menabung, biar penonton dari channel ini sadar bagaimana caranya menabung, sehingga kita bisa punya tempat tinggal yang layak untuk kita sendiri dan diwariskan ke anak kita nantinya. Dan kalau kamu nggak percaya, ini saya kasih data penghasilan dan juga data kenaikan harga rumah setidaknya selama 10 tahun terakhir. Untuk data penghasilan, kita refer ke gaji PNS aja. Saya peroleh datanya dari detik.com tentang gaji PNS dari masa ke masa. Di tahun 1977, gaji PNS terendah adalah 12.000. Dan gaji PNS tertinggi adalah 120.000. Lalu, beberapa tahun kemudian, di tahun 2011, gaji PNS terendah naik menjadi 1.175.000 dan gaji PNS tertinggi jadi 4.100.000. Nah, kita kunci dulu data di tahun 2011 ini, terus kita cek ke data di tahun 2021. Jadi di tahun 2021, 10 tahun kemudian, gaji PNS terendah itu naik menjadi 1.560.800, naik 32,83%. Sedangkan gaji tertinggi adalah 5.901.200 rupiah, naik 43,93% dalam rentang waktu 10 tahun. Lalu di saat yang sama, harga tanah itu naik 10 sampai dengan 20% per tahun. Dan dengan menggunakan compounding, artinya dalam 10 tahun harga tanah akan naik 2 sampai dengan 6 kali lipat. Jadi kita bisa lihat perbandingannya itu jauh banget. Mungkin di zaman kakek kita atau ayah kita, beli rumah itu masih gampang. Tapi di zaman sekarang, kayaknya untuk generasi milenial atau generasi Gen Z lah, itu nyari rumah bakalan susah banget. Jadi kalau kamu nggak nabung dari sekarang, kamu nggak bakalan bisa beli rumah, kecuali kamu dapat warisan atau menang di Las Vegas. Makanya pada video hari ini saya akan kasih beberapa tips untuk kita bisa berhemat dan mengelola uang agar nantinya kita bisa menabung dan juga berinvestasi. Dan setelah uangnya nanti udah terkumpul, terserah kamu nih, uangnya mau dipakai buat apa? Apakah buat dana pensiun, apakah untuk DP rumah, atau untuk DP kendaraan? Terserah kamu aja. Intinya sih di sini saya cuma pengen ngasih tahu kalau kamu nggak nabung dari sekarang, itu kedepannya perekonomian akan makin sulit. Dan pada video hari ini saya akan kasih 5 tips untuk kita bisa berhemat yang udah saya pakai sendiri dan terbukti untuk bisa menabung. Nah, dari hasil ini saya sudah mengumpulkan setidaknya 3 buah properti, 2 kendaraan berupa mobil dan juga motor, dan nominal tabungan yang nominalnya mencapai ratusan juta rupiah.
Oke, inilah dia tips yang pertama. Tips yang pertama adalah menjalani hidup minimalis. Jadi yang namanya minimalis itu bukan pelit, tapi hemat. Jadi kita beli barang hanya sesuai dengan kebutuhan dan bukan keinginan. Contohnya aja adalah kayak baju yang saya pakai nih. Kan baju itu nilainya beragam ya. Ada yang puluhan ribu, ada yang ratusan ribu, ada yang mencapai 1 juta, ada yang 10 juta. Nah, oleh karena itu, fungsinya itu apa dulu? Kita lihat dari fungsinya, dan baru kita sesuaikan budget untuk membeli barang tersebut. Kita beli barang sesuai aja lah dengan ekonominya. Misalkan nih, kalau saya merasa bahwa baju dengan harga 100.000 udah cukup pantas, ya sudah, saya pakai baju 100.000. Nggak usah saya beli barang yang harganya 1 juta, bahkan 10 juta, yang tentunya bakalan mubazir karena pakai baju tidak pada tempatnya. Nah, begitu juga nih dengan beberapa barang yang lain. Misalnya, kita bisa lihat, di sini saya menggunakan handphone untuk support kerjaan saya. Ini handphone udah lama banget, Redmi apa gitu ya, harganya dulu 2 juta. Padahal penghasilan saya sekarang udah ya belasan juta lah, puluhan juta lah. Dan kita bisa lihat beberapa orang yang gajinya bahkan kurang dari 10 juta itu memberanikan diri untuk membeli iPhone terbaru. Tentunya ini bukanlah gaya hidup minimalis dan akan membuat kita kesulitan untuk menabung. Oleh karena itu, saya mengajak kamu semua untuk hidup dengan gaya hidup minimalis. Jangan membeli barang dengan hutang, kalau bisa kita beli cash aja. Kalaupun kamu beli pakai kartu kredit, ya tutupilah sebelum tanggal jatuh tempo. Intinya, kita tidak punya hutang konsumtif yang tentunya akan mengurangi pendapatan dan membuat kita kesulitan untuk menabung. Lalu tips yang kedua adalah disiplin dalam menabung. Kita perlu bikin budget setiap bulannya, sesuaikan dengan cash flow penghasilan kita. Karena saya penghasilannya adalah bulanan, maka saya membuat budget untuk setiap bulannya. Dan untuk membuat budget ini, saya bisa menggunakan Excel dan kadang-kadang saya pakai aplikasi pengelola uang, misalnya aja Pina.id, yang udah saya review juga di video ini. Buat kalian yang pengen dapat rekomendasi tentang aplikasi untuk mengelola uang, bisa nonton video itu, terus download aplikasi yang namanya Pina.id. Oke, kalau misalkan kita udah bikin budgetnya, yang perlu kita perhatikan adalah ketika membuat budget, itu harus pay yourself first. Nah, dalam bukunya yang berjudul Rich Dad Poor Dad, Robert T. Kiyosaki itu mengajarkan demikian. Jadi yang biasanya kita begitu uang masuk kita dahulukan ke konsumsi, ini kita dahulukan ke investasi. Kalian bisa lihat tabelnya di tabel berikut. Jadi di cara lama ada income statement, begitu kita ada pemasukan, pemasukan itu akan dialokasikan untuk pengeluaran. Dan apabila ada sisa, yang biasanya itu nggak ada, baru dialokasikan untuk investasi. Makanya tidak heran pada akhir bulan itu kita sisanya 0. Bahkan ketika kita mengalami kenaikan gaji dari 5 jadi 10 juta, harusnya kan bisa nabung 5 juta ya, karena biasanya kan pengeluaran 5 juta. Tapi faktanya banyak orang yang ketika gajinya naik, toh tetap tidak bisa menabung, karena pengeluarannya mengikuti gaya hidupnya yang juga semakin meningkat. Oleh karena itu, kita perlu mengikuti cara yang diajarkan oleh Robert Kiyosaki dalam bukunya yang berjudul Rich Dad Poor Dad, di mana ketika kita ada pemasukan, kita alokasikan dulu untuk membeli aset yang tentunya aset ini haruslah bisa menghasilkan cash flow setiap bulannya. Dan kita harapkan ketika aset itu sudah terkumpul cukup banyak, itu bisa dipakai untuk membiayai seluruh pengeluaran kita dan pada akhirnya masih ada kelebihan untuk menjadi pemasukan kita. Nah, intinya sih di pay yourself first ini, kita dahulukan investasi, misalkan ada uang 5 juta, itu kita investasikan dulu, misalkan 1 juta, sisa 4 jutanya baru kita budgetkan untuk seluruh kebutuhan hidup kita. Lalu tips yang ketiga, pakai tabungan tanpa biaya admin. Sekarang kan udah banyak banget ya bank digital yang menawarkan kita untuk bisa menabung, untuk bisa buka rekening secara online dan tidak dikenakan biaya admin sama sekali. Sedangkan di bank konvensional, itu biasanya kita harus bayar biaya admin yang nominalnya mencapai sekitar 17.000 setiap bulannya. Kan ada nominal tabungan dan juga administrasi kartunya, itu rata-rata sekitar 17.000. Nah, kalau kita beralih ke bank digital, misalnya kayak Neobank, atau OCBC, atau Genius, atau Digibank, itu kan kita bisa menabung tanpa biaya admin ya. Dan dengan begitu, kita bisa berhemat sebesar 17.000 setiap bulannya, atau dengan kata lain,
dalam 1 tahun itu sebesar 204.000. Ini lumayan banget buat investasi teman-teman. Kamu bisa lihat tabel berikut di mana kita akan menghitung nilai masa depan apabila kita bisa menabung 17.000 yang tadi kita udah hemat dan kita simpan di reksadana. Misalnya aja reksadana saham yang tentunya aman untuk jangka panjang ya, dan bisa menghasilkan rata-rata sekitar 15% per tahun. Tadi kan kita bekerja masuk umur 21 sampai umur 56 tahun, berarti ada 35 tahun. Dan setelah kita pensiun, kita akan menambah tabungan kita sebesar 252.630.964.000. Hanya dengan menyisihkan 17.000 setiap bulannya, kita bisa dapat 250 juta lebih. Lalu tips yang keempat adalah jangan belanjakan uang yang tidak kamu miliki. Tentunya kamu tahu kalau di channel ini kan saya juga bahas tentang pinjaman online dan juga kartu kredit. Kartu kredit saya punya 5 dari 4 bank yang berbeda, ada dari BCA, ada dari Mandiri, ada dari Bank Mega, dan juga ada dari HSBC. Dan kalau pinjol itu ada banyak banget, tapi yang paling sering saya pakai adalah Kredivo, Akulaku, Kredito, Indodana, dan Julo. Itu 5 yang paling sering saya pakai, dan saya pakainya pun yang pay later ya, supaya bunganya rendah. Saya jarang banget untuk mengambil pinjaman tunai karena pinjaman tunai itu bunganya tinggi teman-teman. Mendingan pakai pay later untuk langsung beli barangnya. Nah, kalau di total-total limit dari seluruh kartu kredit dan juga pinjaman online yang saya miliki itu mencapai ratusan juta rupiah. Tapi tentunya limit itu nggak pernah saya pakai untuk mengambil yang namanya kredit konsumtif. Saya pasti pakai untuk kredit produktif. Misalnya aja untuk beli kamera yang dipakai untuk syuting video ini, atau beli laptop yang dipakai untuk ngedit video ini. Itu pun kalaupun ketika saya beli kayak gitu ya, dan saya pakai, kan saya selalu mengajarkan, bayarkan semuanya langsung sebelum tanggal jatuh tempo, biar nggak kena bunga. Jadi begitu kita beli langsung bayar, begitu kita beli langsung bayar. Makanya nggak heran kan skor kredit saya A, dan ketika daftar pinjol manapun selalu diterima karena dia lihat gaya pembayaran saya itu bagus kayak gitu teman-teman. Nah, selain itu saya pakai pinjol dan juga kartu kredit itu saat ada diskon. Misalnya nih, mall mana atau rumah makan mana yang menawarkan diskon paling gede, terus saya makan di situ dan gesek kartu kredit saya. Jadi biasanya kayak gitu tuh, dan begitu udah selesai makan, kartu kredit kan limitnya berkurang, langsung saya bayar juga saat itu. Dengan begitu, saya tidak membelanjakan uang yang tidak saya miliki. Karena begitu selesai transaksi, saya langsung bayar seluruh hutang tersebut sampai lunas. Terus tips yang terakhir adalah mengurangi bocor halus keuangan. Jadi bocor halus keuangan setiap orang itu berbeda-beda. Ada orang yang bocornya di rokok, ada orang yang bocornya di kopi, ada juga orang yang bocornya di nongkrong. Nah, kalau saya pribadi itu bocornya di kopi, teman-teman. Jadi, saya itu tidak bisa menjalani aktivitas hari-hari saya tanpa menikmati 1 atau 2 gelas kopi. Dan kita tahu harga kopi sekarang itu mungkin sekitar 20 sampai dengan 50.000. Dan kalau misalkan saya beli kopi setiap harinya, berarti kan setidaknya setiap bulan saya mengalokasikan sebesar 1,5 juta. Nah, kalau kayak gini caranya, kamu harus identifikasi dan terus memutuskan apakah bocor halus ini emang mau dibudgetkan atau emang mau dihapus kebiasaannya. Nah, kalau misalkan dihapus kebiasaannya kan berarti kita mengikuti budget yang sudah kita buat tadi di awal kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan emang mau kamu budgetkan, berarti kamu harus siap untuk memiliki pengeluaran yang lebih banyak lagi. Dan kalau dalam kasus saya emang udah ngebudgetin untuk beli kopi karena saya rasa itu sulit banget gitu ya untuk bisa beraktivitas tanpa kopi. Makanya saya anggaplah 1,5 juta itu untuk pengeluaran yang rutin saya lakukan setiap bulannya. Nah, itulah dia 5 tips berhemat dan juga cara mengelola uang agar kita bisa berinvestasi dan juga bisa menabung. Harapannya kita bisa mencapai tujuan keuangan dan pada akhirnya mencapai yang namanya financial freedom. Dan lebih spesifik tentang tujuan keuangan sudah saya jelasin di video ini. Jadi buat kamu yang pengen belajar bagaimana caranya membuat tujuan keuangan, bisa langsung mampir aja ke video itu, linknya juga udah saya taruh di kolom deskripsi. Nah, itu adalah 5 tips dari saya. Kamu ada juga nggak tips yang bisa kamu bagikan, yang kamu telah gunakan untuk bisa berhemat dan pada akhirnya menambah pundi-pundi tabungan kamu? Komen di bawah ya. Oke, semoga kamu suka dengan videonya. Next kita bahas apa nih? Komen lagi. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!